malah bermasalah. Sebagian ulama mengatakan pengaruhnya sangat besar. Siapa yang biasa menggunakan sutra dari kaum laki-laki dipastikan sifat kejantanannya akan beralih ke betina. Baik, ini betul. Ini penyampaian para ulama tentang masalah itu. Karena memang tidak bisa, dia tidak bisa menggunakan itu di kulitnya. Lama-lama nanti mempengaruhi gerakan-gerakannya. Kalau orang pakai sutra, perempuan memang wajar, dia lembut, dia mulai wajar. Kalau laki-laki berubah jadi gini, jadi tanda tanya. Jadi asing di masyarakat nanti. Begitu pula dengan emas. Dan sudah ada penelitian, kalau kita cari informasi di internet sangat luar biasa banyaknya. Tapi penelitian yang sudah sangat banyak, laki-laki nggak bisa menggunakan emas di kulitnya. Berpengaruh pada darahnya bisa menggumpal, banyak pengaruh pada urat-urat sarafnya. Beda dengan kaum wanita, justru cocok untuk kulit mereka. Ini memang fitrah, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan seperti itu. Dan Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, kalau misalnya laki-laki protes, kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai sutra? Allah Subhanahu Wa Taala sudah sebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu wassallallahu min fadli al-ayat. Dan janganlah kalian hai kaum laki-laki dan kaum perempuan saling cemburu satu sama yang lain. Gak bisa laki-laki cemburu, kenapa perempuan bisa hamil, saya nggak bisa. Kenapa dia haid, dia libur sholat, saya enggak. Sama juga perempuan begitu protes, kenapa laki-laki boleh melakukan ini dan itu, gitu kan? Dapat warisan dua, kenapa dia bisa begini dan bisa begitu? Allah bilang jangan saling cemburu satu sama yang lain. Karena Allah sudah ciptakan masing-masing dan diberikan tugas, fungsi, beban dan juga apapun yang perangkat untuk itu. Laki-laki memiliki bagian dan tugas yang sudah diberikan, perempuan juga begitu. Dan minta kepada Allah karunia-Nya, hati minta surga, minta rezeki. Ya. Tapi jangan sampai melampaui tugas masing-masing. Teman-teman sekalian, sebagian ulama merincikan tentang masalah sutra. Kalau sutra itu memang betul-betul sutra asli, makanya tidak boleh sama sekali. Tapi kalau dia hanya dinamakan sutra saja, berbeda. Seperti ada sutra yang kasar misalnya, cuma namanya saja, dinamakan sutra ini, sutra itu. Tapi dia bukan sutra asli, tidak masuk dalam larangan. Tapi kalau yang asli lembut ini memang berbahaya sekali bagi laki-laki. Dan ulama membuka pintu, satu-satunya pintu dia bisa memakainya hanya kalau terkena penyakit gatal di kulit. Karena ini pernah terjadi kepada sahabat. Beliau pernah kena, kemudian beliau mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya pakai kain biasa, bukan sutra, maka setiap saat luka saya ini selalu berdarah. Di tubuhnya penuh dengan luka. Boleh nggak saya pakai sampai saya sembuh saja? Maka Nabi SAW membolehkannya pada saat itu. Karena ada kasus pengobatan. Ya. Tapi ini memang pengecualian. Tidak semua hal yang haram kemudian bisa dipakai untuk pengobatan. Tapi karena ada dalil mengkhususkan masalah ini kepada Abu Darda, berarti memang dibolehkan. Gitu. Tapi tidak bisa ditarik pada semua keadaan. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal yang diharamkan. Jadi kalau ada dokter bilang, kamu gak bisa sembuh kecuali minum alkohol, gak bisa, haram. Di sini sutra yang kita katakan boleh dipakai kalau ada penyakit kulit gatal dan berbahaya kalau dia tidak menggunakan kain yang lembut. Maka berarti di sini ada pintu celah dibolehkan. Walaupun ulama mengatakan di zaman sekarang dengan fasilitas yang luar biasa, kecanggihan teknologi, maka sudah bisa dibuat di pabrik-pabrik kain-kain yang menyerupai lembutnya sutra dan tidak harus sutra, dan ini jadi halal. Begitu pula dengan emas, teman-teman sekalian. Semua jenis emas bagi laki-laki tidak boleh, mutlak. Jangan coba-coba masuk ke zona itu. Bahkan baginda Nabi SAW pernah melihat ada cincin emas di tangan seorang laki-laki, lalu beliau langsung menegurnya. Langsung Nabi SAW mengatakan, apakah kau membiarkan, apakah seseorang kalian membiarkan api neraka di tangannya? Lalu kemudian dia membuang emas itu. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW menggunakan kayu untuk memindahkannya, tidak memegang langsung. Tidak memegang langsung. Jadi di sini sampai pada tingkat Nabi SAW tidak mau pegang, teman-teman sekalian, emas itu. Sampai pada tingkat itu, apalagi memakainya. Termasuk teman-teman di sini laki-laki misal kalau memberikan cincin istrinya emas misal, jangan dia coba di tangannya, dihindari. Walaupun cuma coba, tidak usah. Karena memang ini larangannya sangat tegas masalah ini, tidak boleh main-main. Walaupun hanya coba.
Tinggal pertanyaan bagaimana dengan penjual emas? Karena dia yang transaksi, dia yang jual gitu ya. Sebagian ulama mengatakan ya kalau memang itu dagangan dia dan dia memang bukan memakainya, juga akan jadi fitnah kalau perempuan yang jual, maka itu dibolehkan. Itu pun dia setiap hari berhadapan dengan makruh yang menyentuh, paling tidak. Karena Nabi SAW tidak menyentuh emas yang pernah jatuh dan beliau menggunakan kayu yang beliau pakai atau tongkatnya untuk memindahkannya. Menggunakan pakaian, teman-teman sekalian, termasuk di sini juga masalah tidak bolehnya pakai cincin perkawinan ya. Ini sudah saya jelaskan kalau di YouTube ada di mahkota pengantin. Kita nggak perlu menyerupai orang-orang kafir. Kalau mau nikah harus tukar cincin, akhirnya itu emas. Ini nggak boleh, hak dalam Islam. Dan orang-orang non-muslim perlu kita tahu semua perilaku mereka, teman-teman. Semua perilaku mereka itu pasti berhubungan dengan masalah keyakinan. Umumnya ini, seperti masalah kasus mereka menggunakan cincin, tukar cincin kalau menikah. Kenapa? Karena di negara-negara mereka kalau orang pakai cincin baru ketahuan oh ini orang sudah menikah. Isyaratnya di situ. Kalau kita nggak ada hubungannya, nggak pakai cincin tidak ada hubungannya. Dia sudah nikah, dia sudah akan nikah, kita disuruh iklankan sudah cukup. Nggak ada hubungan sama sekali. Dan perselingkuhan tidak terjadi bukan karena cincin, tapi karena keimanan seseorang. Dan itu keyakinan mereka. Nggak boleh kita ikut-ikutan, ya. Nggak boleh kita ikut-ikutan. Tapi kalau misal teman-teman di sini menikah, kemudian dia memberikan hadiah sebagai mahar cincin emas, itu boleh sih, nggak ada masalah. Tapi jangan dia ikut pakai, ataupun dia beli, kemudian dijadikan simpan lunak. Saya nggak pakai, kok saya cuma simpan. Sama saja, berarti milik dia. Hindari semuanya. Intinya yang berhubungan dengan itu hindari. Satu hal lagi di sini, ulama mengatakan dan yang dimaksud di sini emas yang dilarang adalah emas perhiasan. Emas perhiasan. Dan ulama mengeluarkan emas selain perhiasan. Emas murni misalnya, kayak emas batangan itu keluar. Itu dihitung harta. Enggak dilarang di sini. Dilarangnya karena perhiasan. Karena memang terbukti banyak sekali sahabat, di antaranya sahabat-sahabat mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, banyak yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf, mereka pada saat meninggal ditemukan banyak sekali emas di gudang mereka yang dibagi kepada ahli warisnya. Jadi emas itu bukan perhiasan, tapi emas itu dalam bentuk harta. Kalau kita mungkin sekarang emas batangan itu tidak ada masalah. Seseorang menyimpannya, dia investasi itu tidak ada masalah. Yang dilarang hanya murni perhiasan karena kata ulama kemungkinan besar ini ada menyerupai kaum wanita. Menyerupai kaum wanita, maka ini tidak boleh sama sekali kalau bentuk perhiasan. Menggunakan emas kalau dalam bentuk perhiasan perempuan boleh, dalam bentuk perhiasan laki-laki tidak boleh. Menyimpan investasi emas batangan dalam bentuk harta boleh, laki-laki tidak ada masalah. Dia investasikan, dia simpan di rumahnya, dia simpan di gudang, itu haknya dia, tidak ada masalah kalau dalam bentuk harta. Tapi yang penting ini ada hukumnya, ada zakatnya. Sama juga khusus laki-laki dan perempuan dua-duanya haram kalau menggunakan wadah makan dan minum dari emas. Ini mutlak tidak boleh. Tidak boleh sama sekali menggunakan makanan dan minuman dari emas. Dan ini juga teman-teman sekalian dianjurkan agar setiap yang berhubungan dengan emas, mungkin sendok emas, wadah emas, ya. Karena di sini nanti akan kita sebutkan hadisnya ada larangan tentang piring dan gelas, ya. Tapi mungkin masuk dalam ada sendok, ada garpu, ya. Ada apalah tatakan, ya. Emas ini semua dihindari. Kalau emas murni, ya, kalau warna emas tidak ada masalah. Kalau warnanya saja warna kuning emas itu tidak ada masalah. Tapi di sini kita bicara tentang wadahnya. Semua ini dianjurkan agar jangan sampai masuk ke dalam tubuh. Sampai ulama mengatakan apapun yang dihubungkan dengan emas, seperti sekarang saya dengar ada dengan perkembangan teknologi ada beberapa kosmetika yang digunakan untuk emas atau dari emas, dari campuran emas, sehingga itu memang dimasukkan ke dalam dilapkan di badan dan seterusnya menjadikan masker. Ini jadi tanda tanya oleh para ulama karena wanita boleh menggunakan dalam bentuk perhiasan tapi tidak boleh memasukkan ke dalam tubuhnya. Kalau dia gunakan sebagai masker, budi atau apa saja ada campuran emasnya, ini bisa meresap ke dalam tubuh. Meresap ke dalam tubuh larangan bagi laki-laki dan perempuan. Tidak dibolehkan karena makan dan minum dengan wadah maksudnya adalah jangan sampai makanan minuman tersentuh dengan wadah emas lalu masuk ke tubuh kalian. Ini yang dilarang. Baik. Ada hukum yang lain teman-teman sekalian. Kalau seandainya ada orang pakai emas atau sutra di dunia,
Laki-laki kita bicara, bukan perempuan ya. Laki-laki sekarang dia pakai. Kalau dia tidak tahu hukumnya, semoga Allah maafkan insya Allah. Kita bicara sekarang, antum ini sudah dengar, sudah tahu. Kalau tetap ada orang ngotot pakai, kemudian dia meninggal tidak sempat taubat, apa kira-kira ganjarannya? Ada yang tahu? Hah? Hah? Siapa yang tahu? Saya kasih buku deh. Hah? Buku besar. Siapa yang tahu? Apa ganjarannya? Hah? Bentar, yang angkat tangan saja. Tidak akan pakai sutra di akhirat kelak. Tidak akan pakai di akhirat, betul Hasan. Kasih. Lupa. Dibaca ya. Baik, kalau nggak dibaca saya kasih syarat, saya ambil kembali. Jadi orang kalau sempat pakai dan dia tahu nih, tetap ngotot. Karena saya lihat di Jakarta, di Indonesia secara khusus, itu kalau sudah sampai level menengah ke atas, mulai ekonominya baik, mulai levelnya ke bisnis-bisnis, ya, mulai pedagang, segala mereka ini sudah macam-macam, sudah emas semua nih. Ya, jam tangannya emas, cincinnya emas, giginya emas, semua emas. Bahkan jadi kebanggaan. Saya ketemu dengan beberapa orang pejabat di Jakarta, kemudian pergi umroh, saya nggak tahu, ketemu, pas ketemu dibuka sama dia kotaknya, laki-laki, dibuka sama dia, ini Ustaz, cincin saya, cincin apa ini Pak? Cincin emas. Emang belum tahu kalau muslim tidak boleh pakai laki-laki, belum tahu, jadi akhirnya dibahas. Ternyata itu memang jadi kebanggaan, jadi kalau pergi acara-acara bertemu, itu justru sengaja memang harus ada emasnya, seperti itulah. Padahal ini benda-benda yang haram. Ini kalau sudah tahu teman-teman tetap dipakai, di surga nanti, pakaian ahli surga ada emas dan sutranya. Kalau dia tidak sempat taubat, kemudian bisa dia masuk ke neraka, dengan dibersihkan dosanya, nanti dia masuk surga, fasilitas itu bisa hilang. Dia dapat apapun fasilitas di surga, makanan, minuman, kecuali sutranya dan emasnya. Karena dia tahu hukum. Kalau tahu hukum, kalau tidak tahu hukum maka nggak ada masalah. Ya, kita bicara orang yang tahu hukum, sudah dengar, tetap ngotot memakai, maka ini masalah. Dan ingat ya, dalam bertaubat tidak ada istilah daripada. Jangan pakai daripada. Beli whisky itu 10 botol, taubat sekarang daripada dibuang. Nggak ada daripada. Ini haram. Nggak ada daripada. Taubat nasuha. Tidak ada istilah, setengah-setengah berhenti tengah jalan nggak boleh. Jelas kan? 3 orang yang jelas, yang lain juga. Baik. Kalau orang patuh teman-teman sekalian dengan perintah Allah ini, maka dia pakai pakaian. Kita boleh, laki-laki boleh menggunakan sesuatu yang indah, bahkan dianjurkan. Nabi SAW menggunakan bajunya dari kain katun, dari Yaman, dan itu kain yang mahal pada zaman itu. Nabi SAW memiliki imamah dan baju beberapa warna, ada putih, ada hitam, ada hijau, ya, ada merah. Nabi SAW juga memiliki pelana yang ditaruh di pundak beliau SAW dengan beberapa warna, gitu ya. Nabi SAW memiliki sendal, beberapa sendal. Nabi SAW juga memiliki beberapa rumah. Setiap istri diberikan rumah. Setiap rumah ada untahnya. Kalau kita sekarang ada kendaraannya, setiap rumah ada pembantunya. Nabi SAW nikmatin kehidupan, bukan tidak dinikmati, gitu ya. Banyak orang salah paham dengan beberapa riwayat. Kalau Nabi SAW yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab, saya masuk ke rumah Nabi, saya tidak temukan kecuali beberapa perangkat kebutuhan, maka ini bukan berarti Nabi SAW miskin, tetapi pemahamannya adalah Nabi SAW hidup sederhana, gitu kan? Dan memang kita sebagai seorang muslim harus mendahulukan kebutuhan, bukan keinginan, ya. Teman-teman sekarang harus mulai dari sekarang ke depan, yang kita lakukan kalau beli sesuatu itu karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Kalau keinginannya kita ikuti gak bakal selesai, gak ada ujung-ujungnya. Sekarang kita makan karena kebutuhan, tahu tubuh kita butuh, lapar ada, rasa, kita makan untuk menghilangkan laparnya, itu kebutuhan namanya. Kalau orang ikuti keinginan, teman-teman di sini sudah makan bakso 2 piring, di sana ada lagi pecel enak makan lagi, di sana ada baru makan lagi, ini karena keinginan, gak selesai. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan di sini, supaya bisa baik, ya. Artinya kita boleh nikmati, tidak boleh berlebihan, tidak boleh perhitungan, ya. Ini kita di tengah-tengah berada. Orang yang mematuhi ini, maka dia mendapatkan pahala. Dan ingat,
Kalau antum pakai pakaian, ya, pakai tunggangi kendaraan, apa saja lah, apa saja yang kita pakai pada dunia ini, di rumah, meja makan, segala macam, kita niat karena ini menikmati nikmat yang sedang Allah berikan berpahala di situ. Dia akan jadi mubah kalau kita hanya karena punya duit lalu beli, hanya mubah. Tapi kalau kita niatkan dalam niat saja dialihkan, kalau ini kita nikmati karena Allah menyuruh saya menikmati nikmatnya dapat pahala. Ada hadis sahih riwayat Abu Dawud kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi 'ala 'abdihi. Allah suka sekali melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Jadi kita boleh memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di setiap ke masjid kita disuruh pakai yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonir ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambil perhiasan terindah dulu di masjid. Apapun yang terbaik lakukan untuk ke masjid. Kita disuruh berpakaian pakaian yang rapi, bersih dan seterusnya. Tapi ingat, jangan sampai melanggar apa yang dilarang. Dan kalau orang melakukannya, memakai pakaian-pakaian ini semua menikmati berjasa karena memang dia tahu perintah Allah, dia niatkan ke situ, maka dapat pahala. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26, ini dari pertama diantara Imam Ad-Dhahri rahimahullah, wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu jauh lebih baik. Ulama merincikan tentang masalah pakaian takwa, mereka mengatakan pakaian yang menutup aurat, pakaian yang menjauhi warna syuhrah, pakaian yang menjauhi penyerupaan terhadap lawan jenis, ini adalah larangan semuanya. Dan juga pakaian yang dibeli dari sumber halal, juga masuk dalamnya adalah tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. Tentang masalah sutra dan emas, tadi pertama adalah hadis Bukhari Muslim, hadis Bukhari dalam kitab Libas, nomornya 5834 dan Imam Muslim dalam kitab Libas nomor hadisnya 2073. Kata baginda Nabi SAW, man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Barang siapa yang memakai kain sutra di dunia, maka dia tidak akan memakainya kelak di akhirat. Apa maknanya tadi? Kalau orang masuk ke dalam surga nanti, dia tidak sempat taubat di dunia, fasilitas surga semua didapatkan kecuali itu. Khusus ini saja, gitu kan? Kemudian hadis yang lain di dalam riwayat Imam Bukhari dalam lafaz yang lain, dan ini Imam Bukhari sebutkan dalam kitab Libas nomor 5835, satu hadis setelah hadis yang tadi. Kata Nabi SAW, innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Sesungguhnya yang mengenakan sutra di dunia hanya orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian kebaikannya di akhirat. Jadi dia akan kehilangan fasilitas itu di surga. Ini rugi. Karena fasilitas di surga itu abadi. Artinya dia kehilangan abadi. Kenapa? Hanya karena mau pakai di dunia. Untuk apa? Kok kita masih bisa pakai yang lain? Gitu kan? Kita masih bisa tinggalkan. Kalau kita bisa tidak pakai emas, laki-laki itu tidak pakai sutra, kemudian sakit, kemudian bermasalah, itulah. Tapi ini tidak sama sekali. Malah sangat berhubungan dengan masalah kesehatan kita. Ini makna hadis yang saya katakan tadi. Kalau di akhirat tidak akan memakainya. Ini pendapat ulama ya tentunya. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab Libas nomor 1720. Kata Nabi SAW, hurrima libasul dhahabi wal hariri ala dhukuri ummati wa uhilla li inathihim. Diharamkan memakai kain sutra dan emas bagi kaum laki-laki dari umatku, dan dihalalkan bagi kaum perempuan dari mereka. Sudah jelaskan tadi sebab-sebabnya berhubungan dengan masalah perangkat kita, kulit ini ya, itu harus sesuai dengan apa yang Allah sudah ciptakan, dan Allah sudah tahu emas dan sutra tidak cocok untuk laki-laki, jadi jangan dipaksa. Kemudian hadis yang lain yang tadi saya bilang tentang masalah tidak boleh menggunakan wadah, piring ataupun gelas dari emas, dan juga perak, ini dua-dua nggak boleh, karena ini juga nanti fasilitas di surga. Jadi tidak boleh sama sekali orang memakainya. Di dalam hadis Bukhari disebutkan dalam kitab Al-At'imah nomor 5426, dan Imam Muslim dalam kitab Al-Ashribah 5633. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaji wa an najlisa 'alaihi." Nabi SAW telah melarang kami untuk minum dengan menggunakan cangkir dari emas ataupun perak, dan melarang kami makan menggunakannya, serta melarang kami memakai kain sutra dan ad-dibaj. Jadi ada istabrak dan dibaj. Dalam Al-Quran disebutkan kita pakai dari surga. Sundusin
wa istabrak. Sundus sutra yang halus dan istabrak sutra yang tebal. Ini pakaian ahli surga. Di sini disebutkan dilarang menggunakan semua jenis sutra, baik yang tebal ataupun yang halus. Dan kami dilarang untuk duduk di atasnya. Tidak boleh juga menggantikan sutra menjadi misalnya kain sofa, ya, nggak boleh dihindari. Termasuk wadah untuk makan, misalnya meja, ditaruh jadi taplak meja, ini semua tidak dibolehkan. Semua tidak boleh. Jadi laki-laki harus hindari sejauh mungkin masalah sutra. Baik, bolehkah laki-laki jual sutra? Hah? Boleh. Tidak ada masalah kalau dia jual. Sama tadi kalau dia jual emas. Jadi tidak ada masalah kalau dia jual karena masih dihalalkan bagi kaum wanita. Jadi memang konsumennya adalah kaum wanita. Jadi Allahu a'lam ini kalau ada laki-laki masuk di toko anu terus modelnya aneh-aneh ya. Mau mencontohi wanita jangan dijual. Jangan sampai disalahgunakan. Ya. Kemudian hadis yang lain yang menyebutkan tentang masalah kalau orang tetap ngotot makan dan minum di wadah emas dan perak, maka ini akan menjadi masalah buat dia. Di akhirat akan menjadi api di perutnya dan di dunia akan menjadi penyakit. Sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim menjelaskan masalah ini. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Ashrifah nomor 5634 dan Imam Muslim dalam kitab Libas wa Zina. Ini nomor 2065. Kata Nabi SAW, "Man syariba fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam." Siapa yang minum menggunakan bejana perak, sesungguhnya dia menuangkan neraka jahannam di dalam perutnya. Kata para ulama hadis yang dimaksud dengan menuangkan neraka jahannam di perutnya, dia membuat penyakit sendiri buat perutnya. Sebagaimana kita tahu ada hadis tentang masalah demam. Kata Nabi SAW, ya, demam itu dari panasnya neraka. Dinginkanlah dengan air. Berarti di sini teman-teman sekalian ada hubungannya dengan masalah neraka. Yang dimaksud dengan hadis ini akan dia seperti menuangkan api neraka di perutnya, artinya dia membuat panasnya neraka masuk ke perutnya. Memang itu ada reaksi. Sebagaimana juga hadis tentang masalah musim panas dan musim dingin. Dalam hadis sahih Nabi SAW mengatakan neraka mengeluh kepada Allah tentang sebagiannya mengganggu sebagian yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan neraka untuk bernafas dua musim, di dua kali. Dan itulah yang kalian temukan di musim panas yang sangat panas dan di musim dingin yang sangat dingin. Itu karena hembusan nafas api neraka. Dan itu hadis sahih sudah saya sebutkan di bahasan tentang Rasulullah SAW menceritakan surga dan neraka. Jadi memang ada connect antara kita dengan neraka sekali, antara kita dengan surga sekali. Gitu kan? Contoh tadi tentang masalah hadis demam, menandakan itu demam panasnya dari api neraka dinginkan dengan air, gitu kan? Kalau masalah surga juga banyak hadis, ya, banyak hadis. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan suku surga merindukan ya, Ali, Ammar, gitu kan, dan Bilal. Kemudian juga di surga ada bidadari yang mengatakan kalau seandainya kata Nabi SAW seorang istri menyakiti suami di dunia, ya, maka istri dari bidadari mengatakan semoga Allah menghukummu dan semoga dia akan pergi kepada kami dalam waktu dekat dan meninggalkanmu. Ada interaksi antara surga dengan di dunia ini. Tapi yang jadi saksi bahasan kita ini maksud dengan perkataan di sini teman-teman, kalau orang minum di wadah dan makan emas dan perak, apalagi ini kayak sebuah kebanggaan. Kayak misalnya di istana presiden, saya tidak bilang di Indonesia tidak tahu ya, tapi ini biasanya di istana raja. Biasanya mereka menganggap wadah emas dan perak itu adalah sebuah fasilitas yang mewah. Padahal ini haram dalam Islam, tidak dibolehkan. Maka mana dia menuangkan neraka jahanam di perutnya, dia kena penyakit di dunia dan di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Beliau mengatakan dan terdapat riwayat yang sabit, artinya riwayat yang bisa dipegangi sebagai rujukan bahwasanya Nabi SAW memberikan rukhsah keringanan menggunakan sutra seukuran 4 jari karena penyakit gatal-gatal dan gigi emas dan semacamnya. Yang dimaksud di sini beliau mengatakan gigi emas adalah kalau seandainya ada seseorang giginya tanggal, dirincikan oleh para ulama. Kemudian tidak ada wadah gigi lain. Satu wilayah tidak ada kecuali emas yang dia bisa letakkan, kalau dia tidak bisa makan. Maka ini ada bab. Sebagian kecil ulama mengatakan laki-laki pun boleh, tapi umumnya ulama mengatakan tetap kembali kepada wanita saja. Lebih aman laki-laki tidak menggunakannya.
Jadi barang siapa yang memakai kain sutra bagi kaum laki-laki atau baju biasa yang bersulam sutra atau berbordir emas, maka dia telah masuk dalam ancaman tersebut dan dia telah menjadi fasik karena itu. Jadi tetap tidak boleh di sini. Artinya tidak boleh sama sekali. Jadi kalau ada bilang saya pakai baju batik, sutranya hanya garis saja, di tengah-tengah dekat kancingnya sama saja. Tetap tidak boleh. Dan sekali lagi untuk apa? Kalau kita tidak pakai, kita masih bisa pakai lain, untuk apa pakai itu? Sementara diharapkan di dalam agama kita. Allah. Baik, ini insya Allah kita lanjutkan sebentar setelah sholat ba'da isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.